Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran aritmatika sosial. Video pembelajaran ini saya rancang agar adik-adik semua bisa lebih mudah memahami konsep aritmatika sosial dengan cara yang menyenangkan dan aplikatif. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan saya adalah Azra Viva, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Saya akan menjadi pemandu belajar adik-adik dalam memahami bagaimana konsep jual beli, untung rugi, dan presentasinya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, video pembelajaran matematika sosial ini didasari oleh capaian pembelajaran matematika pada fase D, yaitu peserta didik diharapkan bisa membaca, menulis, dan membandingkan berbagai jenis bilangan, serta menggunakan operasi aritmatika untuk menyelesaikan masalah, terutama yang berkaitan dengan literasi finansial, seperti kegiatan jual beli. Nah, disinilah aritmatika sosial akan berperan besar. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, materi aritmatika sosial ini akan terbagi atas beberapa konsep penting nih. Ada yang namanya jual beli dan untung rugi, ada yang namanya diskon, ada yang pajak, ada bruto nilai utara, dan juga nanti ada juga yang namanya bunga. Nah, saya telah membagi materi-materi ini menjadi 5 pertemuan. Video ini adalah video pertama yang akan membahas konsep-konsep penting dalam jual beli. Yuk, kita mulai. Di pertemuan pertama. Nah, karena kita akan membahas konsep jual beli dan untung rugi, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah tujuannya kita sebagai peserta didik, adik-adik sebagai peserta didik diharapkan untuk yang pertama itu dapat menggunakan operasi aritmatika pada bilangan real dan memberikan estimasi perkiraan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jual beli dan untung rugi. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Sedangkan indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya harus dicapai adalah yang pertama itu memprediksi keuntungan atau kerugian yang didapatkan dalam jual beli. Yang kedua itu menentukan persentase untung dan rugi dalam jual beli. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita kuis terlebih dahulu. Silakan adik-adik klik link kuis di bawah video ini dan kerjakan dulu kuisnya ya. Silakan di-pause videonya, lalu setelah selesai mengerjakan kuis, adik-adik bisa lanjut menonton video pembelajaran ini. Oke, ayo kita masuk ke materi. Nah, bayangkan nih, adik-adik punya modal sebesar 50.000 dan ingin berjualan es lemon tea. Adik-adik membeli bahan, menentukan harga jual, dan mulai berjualan. Tapi setelah seharian, adik-adik ada yang untung besar, ada juga yang rugi. Lalu kamu berpikir, apakah apakah yang kamu kerjakan ini benar atau salah? Bagaimana kamu bisa menentukan untung dan rugi dengan benar? Dan bagaimana ya strategi agar tetap cuan? Nah,
Setelah membayangkan berjualan tadi, kita jadi sadar bahwa bisnis tidak hanya tentang menjual barang, tetapi juga soal strategi dan perhitungan yang tepat. Nah, pedagang yang sukses tahu cara menentukan harga, menghitung keuntungan, dan menghindari kerugian. Nah, jika kita bisa memahami konsep jual beli dengan baik, kita tidak hanya menjadi pembeli yang cerdas loh, tapi kita juga bisa menjadi pebisnis yang sukses di masa depan. Nah, di konsep dasar jual beli ini pasti nanti kalau di kegiatan jual beli pasti ada yang namanya pembeli, ada penjual, serta ada barang yang dijualkan. Jual beli itu apa sih gitu ya? Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa dengan sejumlah uang yang disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, berarti di sini ada penjual, ada pembeli, dan ada juga barang yang diperjualbelikan. Nah, pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang atau jasa. Sedangkan penjual adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa. Lalu, barang atau jasa itu apa? Barang atau jasa ini adalah produk yang diperjualbelikan, produk yang dibutuhkan oleh pembeli yang bisa didapatkan dari si penjual. Nah, orang-orang selalu mengatakan, untuk mendapatkan sesuatu pasti ada harga yang harus kita korbankan. Lalu, apa sih harga yang ada di dalam jual beli? Nah, harga itu adalah nilai yang disepakati dalam bentuk uang atau alat pembayaran lainnya. Harga sendiri itu dijual beli ada dua, terbagi dua. Ada yang namanya harga beli, ada juga yang namanya harga jual. Nah, apa yang disebut sebagai harga beli? Apa juga yang disebut sebagai harga jual? Mari kita perhatikan. Misalkan, Budi adalah seorang pedagang buah. Ia membeli buah kepada petani. Kemudian besarnya harga yang diberikan Budi kepada para petani itu disebut sebagai harga beli. Sedangkan buah tadi setelah dibeli ke petani dijual Budi di pasar nih, dijual Budi ke pasar dengan ada yang namanya Bu Ani. Bu Ani ini adalah salah satu pelanggan Budi. Nah, besarnya harga yang didapatkan Budi dari Bu Ani tadi, setelah Bu Ani membeli buah ke Budi, itu disebut sebagai harga jual. Jadi, harga beli adalah harga yang dibayarkan oleh penjual saat membeli barang dari pemasok atau produsen. Jadi, harga beli dari penjual ke pemasok. Sedangkan harga jual adalah harga yang ditetapkan oleh penjual saat menjual barang pada pembeli. Lalu bagaimana si penjual bisa menentukan harga jual agar tetap untung? Dan bagaimana pula ya pembeli tahu apakah harga yang mereka bayar itu wajar atau tidak? Nah, disinilah konsep untung dan rugi dipertanyakan. Nah, keuntungan atau untung itu didapatkan ketika harga jual yang didapatkan oleh seorang pedagang, ini kita bahas dari sisi pedagangnya, yang didapatkan oleh pedagang itu lebih besar dari harga beli. Sedangkan kerugian atau rugi akan didapatkan oleh pedagang ketika harga jualnya itu lebih rendah daripada harga beli. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan besarnya keuntungan, kita bisa mencarinya dengan cara
kita mencari solusi harga jual dengan harga beli. Karena tadi keuntungan itu didapat dari harga jual yang lebih besar dari harga beli, maka keuntungan ini didapatkan dari harga jual dikurang harga beli. Sedangkan kalau kerugian, karena harga beli yang lebih besar dari harga jual, maka kerugiannya adalah harga beli dikurang harga jual. Nah, berikut ini adalah contoh. Misalkan, Budi membeli 1 kilogram apel kepada petani dengan harga 20.000 dan 1 kilogram jeruk dengan harga 10.000. Yang Budi membeli ke petani. Kemudian, Budi menjual apel tersebut kepada Bu Ina seharga 18.000 dan jeruk seharga 15.000. Nah, menurut adik-adik kalian, apakah Budi akan mengalami keuntungan atau kerugian ya atas penjualan apel dan jeruk tersebut? Oke, mari kita bahas. Kasus penjualan apel. Nah, jika Budi membeli apel seharga 20.000 dan menjualnya seharga 18.000, maka harga belinya tadi adalah 20, harga jualnya 18. Nah, harga beli lebih besar dari harga jual di sini. Berarti apa yang terjadi? Untuk kasus penjualan apel, Budi akan mengalami kerugian. Nah, berapa ya besarnya kerugian yang diterima Budi dalam 1 kilogramnya atau dalam satu pembelian dari Bu Inah saja? Besarnya kerugian dihitung dari harga beli dikurang harga jual. Nah, harga belinya 20.000, harga jualnya 18.000. Sehingga Budi akan mengalami kerugian sebesar Rp2.000 terhadap 1 kilogram apel yang dibeli oleh Bu Ines tadi. Kemudian, untuk kasus penjualan jeruk, ya, jika Budi membeli jeruk seharga 10.000 dan menjualnya seharga 15.000, maka harga belinya itu yang 10.000, harga jualnya 15.000. Bisa kita lihat, harga jual itu lebih besar dari harga beli, sehingga Budi akan mengalami keuntungan. Nah, besarnya keuntungannya berapa? Besarnya keuntungan ini bisa kita lihat dari selisih harga beli dan harga jual, yaitu harga jual dikurang harga beli sebesar 5.000. Jadi untuk penjualan jeruk, Budi akan mengalami keuntungan sebesar Rp5.000. Nah, secara keseluruhan menurut adik-adik, apakah Budi mengalami keuntungan atau kerugian? Dihitung sendiri ya. Kita lanjut. Oke, persentase untung dan rugi. Nah, selain menentukan untung dan rugi saja, kita bisa menentukan berapa persen kita untung dari hasil penjualan. Berapa persen juga kita mengalami kerugian dari penjualan yang kita lakukan. Nah, persentase keuntungan ini didapat dari besarnya keuntungan tadi dibagi dengan harga beli dikali 100%. Sedangkan persentase kerugian, besarnya kerugian yang kita dapatkan boleh ditotalkan semuanya, kemudian dibagi dengan harga beli secara keseluruhan juga dikali 100%. Nah, menurut adik-adik tadi nih, kan tadi Budi mengalami keuntungan dan juga kerugian. Berapa persentase keuntungan dan kerugian yang didapat Budi?
Bisa dihitung? Yuk kita hitung. Dalam dengan menentukan besar keuntungan dan kerugian, berarti kita juga bisa dapat menentukan persentase keuntungan dan kerugian tersebut kan. Nah, kita tahu tadi berdasarkan kerugian yang dapat, yaitu 2.000, berarti dengan harga beli 20.000, persentase kerugiannya menjadi 20.000 per 2.000 per 20.000 dikali 100%, yaitu adalah 10%. Nah, sedangkan untuk persentase keuntungannya dapat dari tadi 5.000 dari penjualannya 10.000. Berarti persentase keuntungannya adalah 5.000 per 10.000 dikali 100%, yaitu 50%. Berarti Pak Budi mengalami kerugian sebesar 110% dan keuntungannya 50%. Oke, contoh kedua. Bu Rani membeli tas harga 200.000. Namun karena tas tersebut rusak sedikit, ada sedikit gitu. Dia menjual kembali dengan harga 160.000. Menurut adik-adik, berapakah besar kerugian yang dialami oleh Bu Rani dan berapa persentase kerugiannya? Karena udah pasti rugi lah ya. Menjual 160.000, belinya 200. Ya, dikit, yuk kita hitung. Nah, besarnya kerugian itu kan tadi diketahui harga belinya 200. Kemudian dijual lagi 160. Berarti kerugiannya adalah harga beli dikurang harga jual, yaitu sebesar 40.000. Nah, persentase kerugian kan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Ruginya ada 40 dibagi 200 dikali 100%, berarti ada 20%. Sehingga Bu Rani mengalami kerugian sebesar 20%. Nah, contoh ketiga. Pak Rudi membeli 5 kilogram beras dengan total harga 70.000. Ini total harganya. Kemudian ia menjual seluruh beras tersebut dengan harga 80.000. Berapakah persentase untung atau rugi yang diperoleh oleh Pak Rudi? Nah, menurut adik-adik nih, Pak Rudi mengalami untung atau rugi? Yuk kita bahas. Karena harga belinya itu sebesar 70.000, kemudian harga jualnya 80.000, maka harga beli lebih kecil dari harga jual. Berarti Pak Rudi mengalami keuntungan pastinya. Nah, besarnya keuntungan adalah 10.000. Nah, 10.000 ini berapa persen dari 70.000? Itu adalah 10 per 70 dikali 100%, yaitu 14,3%. Oke, selanjutnya contoh keempat. Misalkan seorang pedagang membeli satu lusin botol minuman dengan harga 96.000. Kemudian ia menjual setiap botol tersebut dengan harga 9.000. Nah, menurut adik-adik, apakah pedagang tersebut untung atau rugi? Kemudian coba hitung juga persentase untung dan ruginya. Yuk kita bahas. Nah, diketahui tadi harga beli 96.000. 96.000 ini adalah untuk satu lusin. Ya, berarti
satu lusin ada 12, sedangkan dia dijualnya 9.000 per satuannya atau ya per satuan. Berarti karena satu lusin itu adalah 12 buah, berarti harga jualnya itu akan menjadi 12 kali 9.000. Karena harga beli itu adalah harga totalnya, berarti harga jualnya kita juga kalikan dengan harga total, mencari harga total juga. Sehingga 12 kali 9.000 adalah 108.000. Coba dilihat, harga belinya 96, harga jualnya menjadi 108.000. Karena harga jual lebih besar dari harga beli, maka penjual tersebut mengalami keuntungan pastinya. Nah, besarnya keuntungan itu didapat dari 108 dikurang 96.000, yaitu 12.000. Nah, 12.000 ini berapa dari 96? Dari 96 ya, bukan dari 108, dari 96. Dari harga beli. Berarti 12.000 per 96.000 dikali 100%. Itu kalau kalian kali-kalikan, itu nanti hasilnya didapati adalah 12,5%. Nah, contoh yang terakhir. Dina membeli 2 barang. Ada baju seharga 120.000 dan juga ada celana seharga 80.000. Nah, kemudian Dina menjual baju tersebut kembali dengan harga 150 dan celana seharga 75.000. Menurut adik-adik, apakah Dina akan mengalami keuntungan atau kerugian secara keseluruhan? Kemudian kalau tahu kalian berapa jawabannya, kan juga pasti bisa menentukan berapa besarnya persentase ataupun berapa besarnya keuntungan dan atau kerugian itu. Mari kita lihat. Harga beli baju itu 120.000. Kemudian harga jualnya 150. Harga beli lebih kecil dari harga jual. Berarti si Dina untung atas pembelian dan penjualan baju. Untungnya sebesar 30.000. 30.000 ini dapat dari 150 dikurang 120. Pokoknya selisihnya ya. Kemudian harga beli celana 80.000. Harga jual celana 75.000. Berarti harga jual itu lebih kecil dari harga beli. Karena harga jual lebih kecil dari harga beli, maka si Dina akan mengalami kerugian. Maaf ya, ini ada kesalahan sedikit penulisannya. Kemudian, berarti berapa kerugiannya itu dilihat dari selisih. 80 dikurang 75. 80 kurang 75 adalah 5.000. Berarti dia mengalami kerugian sebesar 5.000. Nah, kalau secara keseluruhan kita lihat untungnya 30, ruginya 5.000. Berarti meskipun dia rugi 5.000, dia tetap akan untung sebesar 25.000 karena 30 kurang 5.000 adalah 25.000. Meskipun Lina menjual celana lebih rendah harganya sebesar 5.000, tapi karena penjualan bajunya itu lebih tinggi atau dia mendapatkan untung yang lebih sebesar 30.000, maka Dina tetap mengalami keuntungan sebesar 25.000. Nah, jadi kita sudah mempelajari nih konsep jual beli, kita bisa sudah menghitung untung rugi, juga menentukan persentasenya. Bagaimana penjelasan materinya? Apakah mudah dipahami? Tentunya sangat mudah ya. Nah, untuk itu, untuk menguji pemahaman adik-adik sekalian, silahkan jawab beberapa soal latihan berikut. Nih, latihan pertama. Pak Andi membeli selusin buku dengan harga 60.000. Buku tersebut dijual dengan harga 40.000.
Apakah Pak Andi untung atau rugi? Oke, silakan di-pause dan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti jawabannya bisa dikomen di bawah ya, di video ini. Soal yang pertama. Oke, soal yang kedua, ini soal pertama berarti jawabannya adalah bapaknya Mami kerugian. Benar apa salah? Soal yang kedua, nanti komen ya berapa jawab benar, berapa salahnya. Gimana kalian masih mengalami kekurangan, nanti bisa lihat lagi videonya. Pertanyaan kedua, jika sebuah barang dibeli dengan harga 80.000 dan dijual dengan harga 72.000, maka besarnya kerugian adalah A 5.000, B 6.000, C 8.000, D 10.000. Ini sangat mudah, sangat gampang. Sudah? Jawabannya adalah ding 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 8.000 karena 80 diisi dengan 72 adalah 8.000. Oke, pertanyaan ketiga. Harga beli sebuah barang adalah 50.000. Jika barang tersebut dijual dengan harga 65.000, besarnya keuntungan adalah berapa? 10.000, 15, 20, atau 25? Nah, jawabannya adalah 15.000. Berarti dari 50 dan 65. Oke. Pertanyaan keempat. Pertanyaan terakhir ya. Jika sebuah barang dibeli dengan harga 200.000 dan dijual dengan harga 250.000, maka persentase keuntungannya adalah 35%. Nah, agak rumit ya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Silakan dikerjakan dan di komen jawabannya. Berapa benar, berapa salah. Oke, jawabannya salah ya. Bisa di komen bagaimana penjelasannya. Nanti siapa yang beruntung bisa mendapatkan hadiah. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada video kali ini. Kita sudah sampai di akhir video pembelajaran. Jangan lupa untuk komennya, subscribe, dan juga like video ini. Jika ada pertanyaan ataupun saran, boleh di komen di link di bawah komentar ini. Nah, karena kita sudah sampai di akhir video pembelajaran, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang diskon. Ya, nah, adik-adik sekalian, aritmatika sosial ini bukan cuma materi pembelajaran saja ya, tapi juga tentang keterampilan hidup. Nah, di balik angka-angka ini, kita belajar perencanaan, strategi, dan kejujuran dalam berdagang. Jadi, yuk kita bawa ilmu ini ke dunia nyata. Kita jadi pembeli yang cerdas, penjual yang sukses, dan pribadi yang terampil mengelola keuangan. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.